Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidna ilma wa zidna rahmah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa nastaghfiruka وجميل توكل عليه وهنا بمعروف وعطيك على الشهادة في سبيله إنك نعم المولى ونعم النصير. Sekalian kita awali kita dengan kita Alhamdulillah sekali lagi kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja diminta Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama berjamaah bikin dengan juga yang insyaallah bermanfaat. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala. Semoga diberikan yang sempurna dan barokah untuk kita semua. Itu sekalian, mari kita juga beri kita ada majelis di dalam diri yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mengucapkan Allah kebaikan itu kita ya semoga kita Allah wa Rasulullah inna nazarana muslimina sahabat kita dan Allah kita juga dan juga satu Allah berkumpul dalam satu rumah yang mana mereka membaca saling mentadabburi ayat Allah, maka nazalan alim muslimina peperangan akan turun kepada manusia tersebut. Para malaikat mengikutinya dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama yang ada dalam tulisan itu di antara sisi makhluknya itu dan orang biasa dan majelis itu merupakan majelis yang disebut oleh Nabi Rasulullah SAW sebagai min ashabil ila jannah, yaitu jalan termudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala apabila menempuh jalan ini. Salah satu pembahasan usul ilmu sahabat ilmu siapa yang menempuh jalan yang belakang untuk mencari jalan yang satu ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antara hamba Allah yang dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, kita lanjutkan studi kita. Sudah menyesal kita masuk ayat yang ke-44. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Baqarah yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat yang ke-44 surah Al-Baqarah, bagaimana tafsirnya? Ma'afahaku wahana ulamaku. Alangkah buruknya keadaan kalian dan keadaan ulama-ulama kalian. Ila tamuruna nasa bi'amal khairat. Tatkala kalian menyuruh umatnya, manusia untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa tatrukuna anfusakum, tetapi kalian meninggalkan, melupakan diri kalian sendiri. Fala taquluna bil khairil azim. Kalian malah tidak menyuruh diri kalian sendiri untuk berbuat kebaikan yang banyak, yang agung itu. Yaitu bahwa al-Islam, yaitu agar kemudian masuk ke dalam agama Islam. Wa antum taqra'una Taurat, padahal kalian membaca kitab Taurat, allati fiha sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab Taurat itu terdapat di dalamnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, wujudul iman bi, dan juga di dalam kitab Taurat telah disebutkan kewajiban kepada bangsa Bani Israel untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tasma'una ukulakum isti'malan sahihah, maka apakah kalian tidak menggunakan akal kalian dengan menggunakan yang sebenarnya? Ayo sekalian, ayat ini adalah ditujukan kepada ahli kitab. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, maka di sana banyak komunitas ahli kitab, banyak Yahudi yang banyak sekali. Nah, mereka ini adalah kumpulan manusia yang sangat paham dengan kitab Taurat, bagi para ulamanya. Dan di antara sebabnya mereka hijrah ke Madinah, ikut-ikutan ke Madinah, karena sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mereka sudah berada di sana. Adalah karena menurut keyakinan mereka yang terdapat dalam kitab Taurat yang mereka imani, bahwa Nabi akhir zaman pasti akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya, dan mereka meyakini itu tempatnya di Yathrib. Dan mereka benar. Ternyata saat ketika sebelum Nabi hijrah, mereka bersemangat, nanti pokoknya kalau datang seorang aku Nabi yang hijrah ke sini, kita semua harus beriman, harus membenarkan yang mengikutinya. Mereka istilahnya juru selamatnya orang-orang Yahudi yang ahli. Ternyata setelah datang, apa yang terjadi? Mereka malah berlomba-lomba untuk mengingkarinya. Hal yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Pada ujungnya dari mereka yang datang capek-capek jauh-jauh dari bumi Syam yang jauh di utara menuju ke Madinah dalam bentuk mempercayai, membenarkan ajarannya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu telah terdapat di dalam kitab Al-Quran. Itulah yang diyakini kaum muslimin. Ini urusan iman terusnya. Ada kalau ada mengatakan mana coba budaya kita Taurat sekarang nggak ada perintah untuk mengimani Nabi Muhammad atau sifat-sifat Muhammad, mana nggak ada. Nah, jika tidak ada, apakah Islam atau agama atau Al-Quran tidak ada jawabannya? Ada jawabannya. Kenapa kemudian kitab Taurat yang diyakini kaum muslimin sesuai dengan kabar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan yang terdapat perintah untuk mengimani Nabi Muhammad SAW beserta kitab sucinya, dan bahkan disebut
yaumul hisab kelak, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan yang tidak akan ketahuan siapa yang benar. Itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ya sekarang sudah oleh dunia berkebetulan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, ya sudah banyak manusia lama dari tahun ke tahun, dari abad ke abad telah dikumpulkan oleh pemerhati urusan kitab suci Allah dan sebagainya. Ya, maka semakin terkuat kebenaran dari pernyataan dalam Al-Quran bahwa memang telah terjadi penyimpangan, pembelokan, penggantian pada waktu tertentu, ulama mereka tertentu itu pernah terjadi, dan itu yang semakin menguatkan keyakinan umat Islam. Namun demikian selagi beda mengenai keimanan, yaitu kan masing-masingnya mampu di tubuh Bani Adin. Nah, maka jangan sampai saudara kita yang ahli kitab itu berpikir salah paham, dikira kita mencampuri urusan imannya mereka. Tidak, kita hanya melakukan imannya kaum muslimin, karena umat Islam ini percaya mengimani semua nabi dan semua kitab suci. Maka kisah-kisah mereka, pelajaran mereka, apa yang terjadi selama mereka mendakwai kepada agama Allah, yang mesti akan disebutkan di dalam Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Andaikan di Quran tidak ada kisah mengenai ahli kitab, andaikan di Sunnah juga tidak ada, kita tidak akan membicarakannya. Jadi dibicarakannya dalam konteks adalah pemantapan iman Islam itu sendiri. Nah, dalam ayat itulah kita bisa belajar bagaimana pentingnya namanya integritas. Ya, pentingnya satu antara kata dan perbuatan. Dalam arti hidup yang tenang, hidup yang tenteram, hidup yang mantap, hidup yang sehat itu yang ketiga, menyatu antara perkataan perbuatan yang baik itu satu kesatuan. Sebaliknya mereka yang hidupnya selalu menyelidiki, selalu beda-beda antara perkataan perbuatan, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan betul-betul gelisah, hidupnya penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan, ya. Tidak tenang itu akan terus menghantuinya. Makanya itu tidak menyehatkan jiwa, ya. Maka sebenarnya ajaran agama Islam bukan cuma menentukan agama yang mesti ditunaikan dengan baik, bukan cuma itu, tapi lebih dari itu, ya. Apabila agama yang dijalankan dengan baik, ya, kemaslahatannya akan kembali pada kita, hidup yang sehat, yang tenang, terang, damai, ya. Ketika seseorang punya integritas, satu kesatuan antara apa yang diucapkan, yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dan jadi juga bisa menginspirasi kita semuanya, ya, kisah dari bangsa Bani Israil ini. Dan kalau kita buka juga pada ayat-ayat yang lainnya, kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah mereka tidak tahu gitu merupakan kesalahan? Ya tahu. Apakah mereka tidak tahu bahwa mengganti-ganti bagian ayat atau surah yang ada dalam kitab Taurat, apakah itu tidak merupakan kesalahan? Ya tahu. Nah, kenapa kemudian mereka itu tinggal seperti itu? Karena dipastikan mereka lebih tertarik pada gemerlap kehidupan dunia. Itu yang buat mereka kemudian begitu entengnya untuk menjual ayat-ayat Allah dengan yang murah demi semerah dunia. Mereka tidak memedulikan tentang hak dan batin. Yang penting bagaimana mereka bisa semakin menumpuk harta dan semakin berkuasa. Itulah yang terjadi sehingga akhirnya terjadilah yang terjadi di tahun 2000 tampaknya
Baik, lanjut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bagaimana penjelasannya? Wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabri bi jami'i anwa'ihi. Dan mintalah pertolongan kalian dalam segala urusan kalian dengan sabar, dengan segala aspek-aspek kesabaran itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, sabar itu ada dia itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, itu juga kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menghindari, menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu juga butuh kesabaran. Untuk tidak maksiat itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga, sabru tinggal musafir, itu sabar ketika ditimpa musibah. Ini adalah menjadi manfaat semua untuk kesabaran kita dan kita untuk menjadikannya sebagai penolong kita dalam menghadapi segala keadaan. Bahkan dari as-salat, demikian juga salat. Bagaimana kita jadikan salat sebagai penolong kita ketika ada permasalahan yang menimpa kita, dan kita tolong dengan sholat. Tentu saja kalau seseorang itu sudah makomnya bisa minta tolong dengan sholat, berarti dia sudah menghayati apa yang dibacanya, termasuk apa yang dilakukannya, gerakannya dihayati dengan baik. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Isinya banyak doa, banyak ujiannya, isinya zikir dan doa. Doa itu kalau kita hayati, maka kita akan bisa menjadi penolong kita. Artinya kesempatan kita untuk banyak-banyak meminta kepada Allah untuk menjadi sholat. Sehingga itu akan menjadi salah satu sumber motivasi kita, ya, sumber ketentraman hidup kita, sumber optimisme kita menghadapi masa depan. Kalau kita sudah bersungguh di depan Allah, sudah dikeluarkan bukan diberikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lasyahadatun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh meminta pertolongan dengan sabar dan sholat itu merupakan perkara yang sulit, yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang bukan cuma berat, malah merasa membutuhkannya. Bersyukur kepada Allah karena ada sabar, ada sholat yang bisa dipakai sebagai Allah. Bukan malah merasa berat, malah bersyukur. Ada media yang namanya sholat, yang dengannya kita bisa menghibah, bisa curhat, bisa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa menghayati sholatnya, dia tidak akan banyak mengeluh kepada manusia. Dia hanya mau menyampaikan masalah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepuas-puasnya, tidak ada berharap. Maka disebut sholat merupakan mi'rajnya orang yang beriman, mengajarnya, dialognya, bicaranya, lapornya, seorang hamba kepada mereka. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yakhshawna, itu mereka yang sallallahu yarjuna mala'ikat, itu mereka yang takut kepada Allah dan berharap
khusyuk itu di dalam ayat ini khusyuk itu ada definisinya langsung. Pengertian khusyuk itu di sini pertamanya adalah alladzina yakhshawnallaha wa yarjuna ma indah, yaitu pertama orang yang takut kepada Allah dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah itu bagaimana? Gambaran dirinya disebut orang yang takut kepada Allah sama enggak itu? Bukan cuma urusan perkataannya. Seorang dikatakan takut kepada Allah itu, khasyiyah itu adalah berbanding terbalik dengan kalau manusia itu takut kepada makhluknya Allah, baik itu nyata maupun mitos. Misalnya kalau takut kepada penampakan, kepada hantu misalnya, maka dia akan lari jauh dari hantu tersebut. Orang takut dengan ular, takut dengan harimau, takut dengan singa, maka dia akan menjauh dari binatang yang menakutkan itu. Nah, sebaliknya kalau takut kepada Allah, buktinya bukan menjauh, justru dia ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Jadi gak bisa kita yang mengatakan saya sangat takut kepada Allah tapi tak sholat, gak ngaji, gak zikir, gak doa, gak puasa, gak zakat, tidak menjalankan perintahnya Allah, tapi dia bilang takut kepada Allah. Itu artinya rasa takut yang tidak benar. Bukan begitu maksudnya takut. Kalau takut malah dia akan rajin beribadah kepada Allah. Adalah baik seseorang itu istiqomah, rajin ibadah karena takut kepada Allah, bagus sekali. Sebenarnya bagus juga orang beribadah karena rasa cintanya kepada Allah SWT. Dua-duanya bagus, baik beribadah kepada Allah karena takut maupun karena saking cintanya kepada Allah SWT. Itu poin yang pertama. Poin keduanya disebut orang khusyuk adalah mayuminuna annahu mulaqu rabbihim jalla wa ala ba'da maut. Dan disebut orang khusyuk adalah mereka yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka nanti setelah kematian. Jadi karena disebut orang khusyuk yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi semua kita akan menghadap dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja maksudnya menghadap bukan menghadap dengan tangan kosong, dengan tanpa ada apapun. Maksudnya wa annahu ilaihi raji'una yaumil qiyamah lil hisabi wal jazaa. Maksudnya mereka nanti akan kembali kepada Allah itu di hari kiamat dalam rangka untuk hisab dan jazaa. Akan diperhitungkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia dan nanti kemudian setelah itu diproses pembahasannya, yaitu dihisab wal jazaa. Inilah keyakinan orang yang khusyuk itu seperti itu. Disebut khusyuk ya karena seperti itu. Karena itu mari kita tahu jalan orang yang khusyuk itu dengan kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendasari pada suatu keyakinan kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Kita siap dan kita akan menghadap, tidak siap kita akan menghadap. Itulah yang manusia banyak larinya. Maunya hanya berbuat, hanya berkata, tapi maunya tidak mau menjawabkan. Yang paling banyak itu. Dan itulah yang dianggap sebagai agama sebagai penghambat kebebasannya manusia itu di dunia. Apakah betul begitu? Iya, kalau itu maksudnya memang
ini manusia ingin mengubah hawa nafsunya pasti akan dibatasi oleh agama. Tujuannya apa? Itu keselamatan kebaikan diri kita sendiri. Karena manusia kalau memperturutkan hawa nafsunya, maka kita akan salah amal bisu. Namanya hawa nafsu ya, dorong-dorong untuk berbuat keburukan. Kalau berbuat buruk, gimana kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya andaikan kita hidup di dunia itu tanpa ada pertanggungjawaban, fasna masyid, maka lakukan apa yang kamu suka, terserah. Andaikan apa? Andaikan tidak ada namanya manusia atau pertanggungjawaban. Nyatanya di dalam agama kita itu dijelaskan bahwa kita yang di dunia ini tidak dibiarkan bebas begitu saja, tapi harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa berbuat ini, kenapa tidak berbuat ini, kenapa mengucapkan ini, kenapa tidak mengucapkan ini. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, baik suka maupun tidak suka, sukarela maupun terpaksa pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bila manusia senantiasa menyadari ikat ini, maka dipastikan dia akan hidupnya dengan perhitungan, dengan kehati-hatian, dengan selalu berupaya bagaimana supaya setiap apa yang dilakukannya dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil. Dulu ya, bapaknya. Baik. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah kita lanjut ayat yang ke-47-nya. Ya bani Israil qulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, ayat yang ke-47. Ya dzurriyyata Ya'qub la tadhkaru ni'matan katsiratan 'alaikum. Wahai anak turunnya Ya'qub alaihissalam, ingat-ingatlah nikmat-nikmatku yang sangat banyak yang aku limpahkan kepada kalian. Wasyukuru li 'alaiha, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat tersebut. Wa tadhakkaru anni faddaltukum 'ala 'alami zamanikum, dan ingat-ingatlah kalian bahwasanya aku telah melebihkan kalian, mengutamakan kalian atas seluruh alam di zaman zaman ya. Dikasrati berupa apa? Diberikan keutamaan apa bangsa Bani Israel itu? Yang pertama, dikasratil anbiya, dengan banyaknya nabi yang merupakan anak turunnya Nabi Ya'qub. Yang kedua, wal bil munazzalah, dan diberikan keutamaan berupa apa? Diturunkannya kitab-kitab suci, Taurat wal Injil, seperti misalnya kitab Taurat dan kitab Injil. Inilah yang dimaksud dengan anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi bangsa Bani Israil itu bangsa yang dimuliakan, diutamakan karena banyaknya para nabi dari kalangan bangsa Bani Israil dan banyak kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, di antara yang pertama dua, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, kapan itu diutamakannya adalah
ala alami zaman di waktu itu maksudnya. Jadi keutamaan itu adalah nyata. Itu saat turunnya kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab suci yang lainnya, dan saat banyak para nabi dari kalangan bangsa dan Israel turunnya Nabi Yakub. Adapun sekarang kalau dikatakan apalah tetap utama, apakah kita itu bukan pada status anak turunnya Nabi Yakub, bukan itu yang menjadi standar utama, yang tadi apa perkataan dan perbuatan. Kembali kepada ayat yang sebelumnya, apakah bisa memegang amanah banyaknya para nabi dan banyaknya kitab suci itu berberikan menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang agung, manusia-manusia yang layak diteladani, yang terus memberikan kebaikan, keutamaan, kebajikan, kemudian budi pekerti. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu, ya maka keutamaan itu ya tinggalkan. Hanya ada pada masa lalu saja. Itu makanya kemudian di ayat terakhir yang kita kaji pada bagian ini, ayat 48, dari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari di mana satu orang menyangkanya tidak bisa mendatangkan guna bermanfaat. Wala yaqbalu rasul syafa'atan fil kafirin, dan Allah tidak akan menerima syafaat dari orang-orang kafir. Wala yaqbalu minhum fidyah, dan tebusan apapun tidak akan bisa diterima. Walau kan amwalul ardi jami'an meskipun tebusannya itu seluruh harta yang ada di bumi semuanya. Wala yamliku 'abdun fi hadzal yawm an yataqaddama li nusratihi wa iqamil 'adab, dan tak seorang yang punya kuasa di hari itu untuk yaitu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pertolongan, menolong mereka untuk menyelamatkan mereka, tidak ada. Sudah terbuka. Hari kiamat adalah hari penyesalan. Ya, hari penyesalan, hari yang sudah tidak ada lagi upaya harusnya sebelumnya. Makanya kaum muslimin harus berpikir yang benar, menghargai masalah waktu ini. Jadi kita perlu paham semuanya ada time limitnya. Namanya dunia itu terbatas, waktu juga terbatas, kesempatan terbatas, ya fasilitas terbatas, kemudahan terbatas, kemurahan terbatas, ampunan terbatas. Ajal kita juga, nyawa kita, hidup kita juga terbatas. Semuanya terbatas, pasti ada akhirnya. Tujuannya supaya manusia tahu kalau sudah batasnya sudah tercapai, ya semuanya sudah selesai, tidak ada lagi bisa dimanfaatkan. Mau syafaat, fidyah, mau penebusnya itu harta seluruh bumi, tidak akan bisa menyelamatkan dari adab yang lebih kalau penyesalannya itu di hari kiamat. Nah, kita diberi informasi saatnya sudah belum kiamat. Maksudnya apa? Supaya ingat, oh ternyata kalau dari kiamat sudah terlambat. Berarti kapan ya? Sekarang saja. Bukan untuk menutup
Gendut tapi pasti akan terjadi. Maka menggunakan tidak waqa'a, jika apabila terjadi awal hari itu menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang telah lalu, tujuannya lil-hadmiyah, untuk supaya kita jangan ragu-ragu itu pasti. Nah, kepastian itu punya sifatnya, kepastian itu artinya sudah tidak ada gunanya lagi segala macam bentuk besar, apa namanya, penyesalan, obat sudah terlambat. Maka mari kita ingat dengan terjadi kata ini, pentingnya kita betul-betul mengerti yang namanya limit, batasan yang ada ketika kita itu semuanya sudah terbatas. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung tekniknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu min syarri syaitan wa su'il qadar wa syahadatil a'da'. Allahumma qasna min syarri ma na'udzu bika wa bika ma'asika. Wa min ba'dika ma tuballighuna bihi jannatan wa min ba'dika ma tuballighuna 'alaina musibatan dunya wa qad'ana bi asma'ina wa absarina wa qawlina ma ahina wa ja'al lisaqina wa ta'afarna wa sunna wa jannah wa ja'al musibatan ma taj'al dunya wa la qad'ana la musallin 'alaina wa adina min dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an